wa qaddimil akhassa fittisoli wa qaddiman ma syi'ta finfisoli. Wa qaddim, dan dahulukanlah siapa kamu, al akhassa terhadap domir yang lebih khusus, fittisoli dalam domir muttasil, wa qaddiman, dan sungguh dahulukanlah siapa kamu, ma terhadap domir, syi'ta yang menghendaki siapa kamu terhadap ma, finfisoli dalam domir munfasil. Bahwa yang namanya domir seperti yang sudah diterangkan sebelumnya ada 3 ya. Wake dari domir itu ada 3. Ada domir mutakalim, itu orang pertama atau pembicara. Ada domir mukhotob, itu adalah audiens, pendengar atau orang kedua. Ada domir ghaib, ini orang ketiga ya. Nah, dari 3 bentuk domir ini yang paling khusus atau yang paling tertentu adalah domir mutakalim. Yang kedua adalah domir mukhotob, dan yang terakhir adalah domir ghaib. Nah, ketika berkumpul 2 domir yang kedua-duanya sama-sama dibaca nasab ya, dan satu di antara keduanya ada yang lebih khusus, maka jika 2 domir itu berupa domir mutasil, kita wajib mendahulukan domir yang tingkatnya lebih khusus. Contoh, ada domir mahal ada domir mahal nasab 2 ya. Kemudian domir mahal nasab ini yang pertama adalah domir mutakalim, yang kedua adalah domir mukhotob. Maka ketika kita rangkai, kita wajib mendahulukan domir mutakalim, karena yang namanya domir mutakalim lebih khusus daripada domir mukhotob. Begitu juga ketika domir mukhotob berkumpul dengan domir ghaib, karena yang lebih khusus itu adalah domir mukhotob, maka yang didahulukan adalah domir mukhotob. Tidak boleh domir ghaib dulu kemudian baru mukhotob. Ini berlaku ketika dua-duanya adalah domir yang sama-sama mahal nasab dan dua-duanya merupakan domir mutasil. Hukumnya wajib kita mendahulukan domir yang lebih khusus dibandingkan domir yang lebih umum. Dicontohkan semisal ada domir mutakalim dan domir mukhotob yang berkumpul, yang kedua-duanya sama-sama mahal nasab ya, dan kedua-duanya sama-sama domir mutasil. Contohnya seperti ad-dirhamu a'taitukahu. Ad-dirhamu bermula dirham, itu a'taitukahu memberikan siapa aku terhadapmu akan dirham. Nah, di sini ada ka ya, itu domir mahal nasab karena dia menjadi maf'ul yang pertama dari fiil a'ta. Kemudian ka ini adalah domir mukhotob, dan hu ini adalah domir mahal nasab yang mutasil. Kenapa mahal nasab? Karena dia menjadi maf'ul kedua dari fiil a'ta. Ya, berarti ka dengan hu ini berkumpul. Nah, untuk penyusunannya kita harus mendahulukan ka, karena yang namanya ka adalah domir mukhotob. Dia lebih khusus daripada hu yang merupakan domir ghaib. Tidak boleh kita balik ad-dirhamu a'taituhuka, itu tidak boleh ya. Kemudian wa fittihadi rutbatil zamfasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Oh belum. Itu kalau domir mutasil ya. Seandainya domirnya berupa domir munfasil, maka kita
diperbolehkan mendahulukan domir yang manapun. Artinya kita bisa mendahulukan domir ghaib daripada domir mukhatab, atau mendahulukan domir mukhatab daripada mutakalim, atau mendahulukan domir ghaib daripada domir mutakalim. Di sini contohnya seperti sama ya, seperti yang di atasnya. Cuman bedanya kalau di sini berupa domir munfasil. Salah satu domirnya itu dibentuk domir munfasil. Semisal ad-dirhamu a'toituka iyahu. Ya, ad-dirhamu bermula dirham, itu a'toituka memberikan siapa aku terhadapmu, iyahu akan dirham. Nah, di sini ada ka sebagai maf'ul yang pertama dari a'to, kemudian ada iyahu yang merupakan maf'ul kedua dari lafaz a'to. Nah, iyahu ini dia berupa domir munfasil. Karena berupa domir munfasil, maka hukumnya tidak wajib kita mendahulukan domir mukhatab daripada domir ghaib berupa iyahu, sehingga kita boleh membalik menjadi ad-dirhamu a'toituhu iyyaka. Begitu. Ya, rinciannya seandainya ada dua domir yang sama-sama mutasil dan sama-sama mahal nasob, maka kita wajib mendahulukan domir yang lebih khusus, mendahulukan domir mutakalim dari domir mukhatab, mendahulukan domir mukhatab dari domir ghaib. Tapi kalau seandainya salah satu dari domir mahal nasob ini adalah domir munfasil, maka kita tidak wajib mendahulukan yang lebih khusus. Kita boleh memilih mana yang kita dahulukan. Semisal contohnya ad-dirhamu a'toituka iyahu. Kita boleh balik. Domir ghaibnya kita taruh di awal. Ad-dirhamu a'toituhu iyaka. Itu boleh. Wa fittihadi rutbatil zampasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Wa fittihadi rutbati, dan dalam domir yang tingkatnya sama, ilzam tetapkanlah siapa kamu faslan terhadap membuat domir munfasil. Wa qad yubihu, dan terkadang memperbolehkan apa al-ghaibu domir ghaib fihi dalam tingkat yang sama, waslan terhadap membuat domir muttasil. Penggalan wa fittihadi rutbatil zampasla itu maksudnya ketika ada dua domir dan dua-duanya itu sama-sama mahal nasob, ya, dan dua domir ini tingkatnya sama. Artinya tingkatnya sama itu dua domir ini sama-sama wakeknya mutakalim, atau sama-sama wakeknya mukhatab, atau sama-sama wakeknya adalah ghaib. Kalau seandainya begitu, maka kita wajib untuk membuat domir munfasil pada salah satu dua domir tersebut. Ya, diulangi. Kalau seandainya ada dua domir yang sama-sama mahal nasob, dan kedua domir ini tunggal atau sama tingkatnya, sama-sama mutakalim atau sama-sama mukhatab, maka kita harus membuat salah satu dari domir itu berupa domir munfasil. Itu ya. Seperti contoh a'toitani iyaya, semisal a'toitani memberikan siapa kamu terhadapku, iyaya terhadap diriku. A'toi itu adalah fi'il madi, taknya itu adalah fa'il, ni nunnya namanya nun wikoyah, yaknya itu namanya ya domir mutakalim, dia kedudukannya menjadi maf'ul bih sehingga mahalnya nasob. Ya, berarti ya yang awal ini yang setelah nun itu a'toitani ini adalah ya
mutakalim atau ya domir yang wakeknya adalah mutakalim, kemudian dia juga mahal nasab karena menjadi maf'ul bih. Kemudian iyaya ini adalah maf'ul kedua dari lafaz a'to sehingga mahalnya nasab. Berarti ini ada dua domir yang sama-sama mahal nasab, yakni ya ada dua ya domir yang sama-sama mahal nasab dan kedua-duanya sama domir mutakalim. Kedua-duanya sama-sama domir mutakalim. Satu tingkat ya, tingkatnya sama. Maka kita harus membuat domir munfasil pada salah satunya sehingga kita ucapkan begitu. A'toitani iyaya. Kita bentuk iyaya domir munfasil. Tidak boleh kita bentuk dua-duanya ini berupa domir mutasil. Tidak boleh kita ucapkan a'toitani ni itu ya. Ni yang pertama itu maf'ul yang pertama, ni yang kedua itu adalah maf'ul yang kedua. Itu tidak diperbolehkan karena berkumpulnya dua domir yang mahal nasab yang kedua-duanya sama-sama berupa domir mutakalim satu tingkat ya. Maka kita wajib membuat domir munfasil pada salah satunya sehingga kita ucapkan a'toitani iyaya gitu. Itu maksud dari wafit tihadirut batil zamfasla. Buatlah domir munfasil pada salah satu pada salah satu dua domir yang tingkatnya sama gitu. Kemudian waqad yubihul ghaibu fihi wasla, maksudnya terkadang kalau yang samanya itu adalah domir ghaib, ini terkadang diperbolehkan kedua-duanya dibentuk domir mutasil. Kasusnya sama. Jadi ada dua domir yang sama-sama mahal nasab dan satu tingkat ya, tapi ini tingkatnya sama-sama domir ghaib. Maka terkadang boleh untuk dibuatkan domir mutasil kedua-duanya. Nah, diperbolehkan dibentuk domir mutasil kedua-duanya ini hanya berlaku untuk domir ghaib, dan dengan catatan dua domir ghaib ini lafaznya berbeda. Kan kalau yang mahal nasab itu dorobahu ya, huma, hum, ha, huma, hunna, ada 6 itu ya. Ketika lafaznya berbeda, semisal hu dengan huma atau hu dengan hum, itu yang diperbolehkan kedua-duanya dibuat domir mutasil. Seperti dicontohkan Az-Zaidani ad-dirhamu a'toituhumahu ya. Az-Zaidani ad-dirhamu a'toituhumahu. Maknanya Az-Zaidani bermula 2 zaid mubtada ini. Itu ad-dirhamu bermula dirham, ini khobar ghairu mufrad karena susunan dari mubtada dan khobar. Itu a'toituhumahu, ini khobarnya ad-dirhamu, memberikan siapa aku terhadap Az-Zaidani akan ad-dirhamu. Lah di sini ya, a'toituhumahu. A'toi itu fi'il madi, tu itu adalah fa'il, huma itu adalah maf'ul pertama, dia domir ghaib. Hu ini maf'ul kedua, juga domir ghaib. Berkumpul dua domir ghaib yang sama-sama mahal nasab karena kedua-duanya menjadi maf'ul dari a'toi. Nah, karena dia adalah domir ghaib, kedua-duanya domir ghaib, ini sesuai dengan teori pertama. Kalau ada dua domir yang tingkatnya sama dan kedua-duanya sama-sama mahal nasab, maka kita wajib membuat domir munfasil pada salah satunya. Tapi kalau berupa domir ghaib dengan ketika
lafaz dari dua domir itu berbeda, seperti dalam contoh ini, huma dengan hu itu berbeda. Hu itu untuk wake mufrad mudzakkar ghaib, huma itu untuk tasniyah mudzakkar ghaib atau tasniyah muannats ghaib, ya. Lafaznya berbeda. Karena lafaznya berbeda, kita tidak masalah seandainya dua-duanya kita bentuk domir mutasil. Tidak perlu salah satunya kita bentuk domir munfasil. Tidak perlu kita ucapkan a'taituhuma iyahu, itu tidak perlu. Itu maksud dari waqad yubihul ghaibu fihi wasla.